wabarakatuh. Alhamdulillah hadirin seluruh yang mulia, senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Masih dari nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga subuh ini Allah gerakkan hati kita untuk melaksanakan perintahnya, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam sama-sama kita mengagungkan kepada baginda yang mulia Muhammad Sallallahu kepada ahli keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Semoga beliau akhir kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. amin ya Allah. Baiklah hadirin yang mulia, kita akan mendengarkan kisah-kisah daripada kisah-kisah sahabat. Semoga dengan membaca, mendengar kisah-kisah ini menjadi ibroh, menjadi semangat untuk menteladani, mengikuti cara hidup mereka. Yakni kisah sahihnya Mus'ab bin Umair. Kisah sahihnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Sebelum masuk Islam, Mus'ab bin Umair adalah seorang bangsawan dan pemuda terkaya di antara rekan-rekannya. Ayahnya membelikannya pakaian seharga 200 dirham pada masa mudanya. Ia dikaruniai banyak kenikmatan. Pada permulaan Islam, ia memeluk Islam dengan diam-diam, hingga kemudian seseorang mengadukannya kepada keluarganya, sehingga mereka marah dan mengikatnya selama beberapa hari. Ketika ada kesempatan, ia melarikan diri dan ikut hijrah ke Habasah bersama kaum muslimin. Lalu ia kembali ke Madinah dan mulai hidup dalam kesulitan dan kefakiran. Demikian menderita kehidupannya, sehingga ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk, Mus'ab bin Umair lewat. Di tubuhnya hanya melekat sehelai kain lusuh penuh tamparan, yang salah satu tamparannya dari kulit. Melihat hal ini, Nabi SAW meneteskan air mata karena terbayang akan keadaan Mus'ab sebelum Islam yang sangat berbeda dengan saat itu. Ketika perang Uhud, bendera kaum Muhajirin dipegang oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu. Ketika kaum muslimin mengalami kesulitan sehingga kacau balau, ia tetap berdiri tegak. Tiba-tiba seorang musuh menyerangnya dengan pedang dan memotong salah satu tangannya. Bendera di tangannya hampir terjatuh. Saat itu kaum muslimin seolah-olah telah kalah. Mus'ab segera meraih bendera dengan tangan satunya. Orang kafir pun memotong kembali tangannya yang lain. Maka didekaplah bendera itu di dadanya dengan sisa-sisa kedua tangannya. Akhirnya dadanya dipanah oleh musuh. Allahu Akbar. Kafir sehingga ia syahid. Dengan sisa-sisa hidupnya, ia tetap berusaha menjaga bendera itu agar tidak jatuh ke tanah. Lalu bendera pun terjatuh dan langsung diambil oleh seorang kawannya. Ketika akan dikebumikan di tubuhnya, hanya ada sehelai kafan yang tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya. Jika ditutupkan ke kepalanya, kakinya akan terbuka.
Jika tutupkan kakinya, kepalanya yang terbuka. Nabi SAW bersabda, tutuplah kain itu ke kepalanya dan tutupilah kakinya dengan daun ibdir faidah. Demikianlah akhir hidup Mus'ab bin Umair. Demikianlah akhir hidup Mus'ab bin Umair. Susah dan mengharukan. Padahal ia pernah berpakaian seharga ratusan dirham. Namun pada akhir hidupnya ia mengenakan sehelai kain kafan yang tidak mencukupi tubuhnya hingga akhir hayatnya. Dengan penuh semangat ia berusaha agar bendera tidak jatuh walaupun kedua tangannya telah terpotong. Betapa teguh iman dalam hati mereka sehingga mereka tetap mempertahankannya tanpa berani meninggalkannya sedikit pun. Mereka berani mengorbankan harta, uang, istirahat atau kesenangannya semata-mata untuk berjuang di jalan Allah. Ya, kisah Mus'ab, orang kaya yang meninggalkan kesenangannya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi yang kisah surat saat berjumpa ketika perang Qadisiyah. Kisah surat saat berjumpa ketika perang Qadisiyah. Dalam pertempuran Irak, Khalifah Umar bin Khattab bin Umar berniat menyertai pasukan muslimin dalam perang tersebut. Masyarakat umum dan para tokoh berkumpul dan bermusyawarah hingga beberapa hari. Apakah Umar bin Khattab lebih baik ikut dalam pertempuran atau lebih baik tinggal di Madinah untuk mempersiapkan pasukan yang akan dikirim kemudian? Masyarakat umum mengusulkan sebaiknya Umar bin Khattab ikut berperang, sedangkan para tokoh berpendapat bahwa Umar bin Khattab sebaiknya tinggal di Madinah. Dalam musyawarah tersebut muncullah nama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Mereka semua senang jika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang memimpin pasukan, sehingga Umar radhiyallahu anhu tidak perlu pergi ke medan perang. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah seorang pemberani dan terkenal sebagai singa Arab. Singkat cerita, Sa'ad bin Abi Waqqas ditunjuk memimpin pasukan muslimin ketika pasukan tiba di Qadisiyah. Raja Kisra mengirim pasukan yang dipimpin Rustum yang terkenal dengan kehebatannya. Padahal Rustum berkali-kali meminta izin kepada raja agar tetap mendampinginya. Sebenarnya ia takut menghadapi pasukan muslimin. Si Rustum ini sebenarnya takut. Namun ia menyembunyikan rasa takutnya dan berkata kepada raja, lebih baik aku tinggal di sini untuk mempersiapkan pasukan yang akan dikirim dan membantumu dalam perundingan nanti. Namun raja yang bernama Yuzdajir itu menolak usul Rustum. Maka terpaksalah Rustum menyertai pasukan. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas akan berangkat, Umar bin Khattab bin Umar berwasiat kepadanya, wahai Sa'ad, janganlah engkau terperosok ke dalam tipuan. Engkau disebut sebagai paman dan sahabat Rasulullah SAW. Allah tidak membersihkan keburukan dengan keburukan, tetapi membersihkan keburukan dengan kebaikan. Dan Allah tidak memiliki hubungan apapun dengan hambanya kecuali penghambaan yang diterima.
Semua hamba, baik mulia maupun hina, pada hakikatnya sama. Semuanya adalah hamba Allah. Dan Allah adalah Rabb manusia. Nikmatnya didapatkan nikmatnya didapatkan melalui penghambaan kepadanya. Segala hukumnya hendaknya ditunaikan sesuai contoh Rasulullah SAW. Itulah amal soleh. Ingatlah nasihat ini dengan baik. Engkau dikirim untuk suatu tugas yang sangat besar, dan itu dapat engkau kerjakan bila berpegang teguh kepada yang hak. Biasakanlah dengan sifat baik. Biasakanlah dengan sifat baik pada dirimu dan kawan-kawanmu. Selalulah takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu ada dua, yaitu mentaati Allah dan menghindari dosa. Ketaatan kepada Allah akan didapatkan oleh mereka yang membenci dunia dan hanya mencintai akhirat. Kemudian dengan wajah berseri saat membawa pasukannya ke medan perang sesuai dengan surat yang dikirimnya kepada Rasul. Fa inna ya qauman yuhibbunal mauta kama yuhibbul a'adihimul qasamar a'adihimul qamar. Sesungguhnya aku membawa sebuah pasukan yang mencintai mati sebagaimana orang-orang mencintai khamar. Faidah, tanyakanlah kepada para pecinta khamar, bagaimana rasanya jika ada yang mencintai syahid, jika ada yang mencintai syahid di jalan Allah seperti orang yang mencintai khamar. Apakah kemenangan tidak datang di bawah kaki mereka? Demikian hadirin, dua kisah dari kisah sahabat, yaitu kisah Sayyidina Talha bin Umair dan kisah daripada Sa'ad yang ditunjuk sebagai pemimpin dan pasukan perang melawan Qadisiyah. Begitu semangat mereka, semangatnya begitu besar sehingga tak heran jika zaman itu Islam disegani dan tidak musuh-musuh Islam. Semoga menjadi iktibar pelajaran dan bisa kita ambil hikmahnya dan kita bisa belajar mengikuti perjalanan hidup para sahabat. Semoga Allah mengabarkan. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam.